Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan info bisnis dari Puan. Kali ini Puan mau cerita tentang cara Puan mengumpulkan reseller dan menjadikan reseller yang loyal bagi produk-produk kita. Begini caranya. Dulu Puan sering pameran dan bazar baik di dalam kota maupun keluar kota. Puan jarang tuh ngasih ke karyawan-karyawan Puan untuk tugas sepenting itu. Biasanya Puan langsung terjun langsung. Kenapa? Puan punya maksud dan motif tertentu. Puan mau cari reseller. Jadi bukan sekedar menggait konsumen pada saat itu juga. Puan harus berdiri di stand bazar tersebut. Kenapa? Biasanya kalau kita owner, kita produsen, kita sangat-sangat paham sekali terhadap produk-produk kita. Jadi kita bisa menjelaskan secara detail ke calon konsumen kita dan kelak menjadi konsumen atau bahkan lebih jauh menjadi reseller kita. Nah, dengan cara seperti itu orang akan lebih percaya pada kita, pada produk kita juga. Satu persatu tuh Puan mulai dapat dari berbagai kota yang Puan datangi. Juga Puan menulis di status Facebook personal Puan. Kalau ada teman-teman yang mau bergabung menjadi reseller Puan. Terus Puan kumpulin tuh dalam satu grup. Itu cara Puan mengumpulkan reseller. Tapi ada satu hal yang lebih penting lagi, yaitu bagaimana reseller tersebut betah dan loyal terhadap produk kita. Ada caranya. Ada 4K yang harus diperhatikan untuk menjaga reseller kita. Ini. Satu, kemudahan menjadi reseller kita. Pada beberapa produsen, mereka sering menerapkan jumlah tertentu sebagai syarat untuk menjadi reseller mereka. Misalnya calon reseller harus membeli sekian kodi produk mereka atau membeli senilai 5 atau 11 juta bahkan produk mereka, lalu baru mereka boleh menjadi reseller. Puan tidak mau menerapkan hal seperti itu. Karena Puan tahu di luaran sana banyak sekali teman-teman kita yang ingin berbisnis tetapi mungkin minim modal. Ada juga yang punya modal tetapi karena baru mulai berbisnis, mereka takut juga dengan resiko kehilangan modal awal tersebut. Bagaimana kalau tidak laku? Apakah barang tersebut bisa dikembalikan atau tidak? Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi pertimbangan Puan. Jadi siapapun yang mau menjadi reseller Puan, masuk aja dulu ke grup, lihat-lihat di grup ada apa. Kalau tertarik boleh beli berapapun jumlahnya, silahkan. Tetap Puan berikan harga reseller. Yang penting dia sudah menjadi satu kesatuan dalam grup tersebut. Mudah kan ya? Yang kedua, keuntungan menjadi reseller kita harus ada. Biasanya Puan memberikan keuntungan dalam bentuk memberikan harga yang sangat bersaing untuk reseller kita. Ya, reseller kita itu kan ujung tombak kita ya. Mereka lah yang akan menjualkan produk-produk kita. Jadi Puan selalu memberikan keuntungan lebih besar kepada reseller kita. Satu prinsipnya ya, jangan pernah berhitung rezeki orang. Rezeki orang lain lebih besar, itu adalah rezekinya. Rezeki kita ya terima dengan apa yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu prinsip yang membuat kita ikhlas memberikan keuntungan lebih besar terhadap reseller kita. Misalnya, Puan bikin blus nih, harganya 45.000 di tingkat HPP, harga pokok produksi. Tapi Puan jual di tingkat konsumen 75.000. Ke reseller Puan hanya melepaskannya 55.000, hanya mengambil 10.000. Untuk reseller Puan berikan 20.000. Lebih gede reseller kan? Tapi kita berhitung di sini. Puan bikin satu blus itu 1.000 potong. Dari 1.000 kali 10.000 kan Puan dapat 10 juta. Sementara reseller mungkin hanya bisa menjual 10 atau 20. Jadi biarkan reseller mendapatkan keuntungan jauh lebih besar dari kita. Kalaupun kelak reseller tersebut yang menjualkan ke 1.000 potong produk kita itu, ya biarin, itu rezeki dia. Dia katakanlah dapat 20 juta, kita hanya 10 juta. Alhamdulillah. Lalu hal ketiga, keistimewaan bagi reseller kita. Ya, berikan keistimewaan bagi reseller kita. Misalnya nih, kalau launching produk baru, Puan selalu utamakan dulu di grup reseller. Sisanya baru Puan lempar keluar. Atau kalau Puan sell barang kayak gini nih,
tunik Klaten ini nih, tunik Solo ini, Puan produksinya banyak, lalu ada sisanya, Puan mau sell bahkan di harga di bawah harga HPP-nya. Puan sell 30.000, tinggal sekitar 20-30 potong. Berikan dulu di grup reseller. Kalau ada sisanya, baru keluarkan di grup lain. Keluarkan di toko online kita. Dulu waktu reseller Puan belum banyak, setiap bulan Puan memberikan hadiah ulang tahun bagi mereka yang berulang tahun di bulan tersebut. Tapi lama-kelamaan Puan kewalahan juga, terlalu banyak yang ulang tahun. Ya sudahlah, Puan berikan keistimewaan lain. Yang keempat atau terakhir, keikhlasan kita dalam memperlakukan reseller. Jangan jadikan reseller hanya sebagai mitra bisnis kita, tetapi perlakukan juga mereka sebagai teman atau bahkan sahabat. Satu syaratnya benar-benar harus ikhlas, jangan sekedar lip service atau hanya basa-basi, karena mereka bisa merasakan seperti itu. Kita benar-benar memperlakukan mereka sebagai teman. Suatu ketika kita bertemu dengan mereka, kita sudah dekat dengan mereka, dan bahkan bisa menjadi sahabat kita yang sangat-sangat loyal pada produk kita. Seperti itu. Nah, selamat mempraktekannya ya. Kalau teman-teman punya cara yang lebih efektif, tolong ya komen di bawah ini, siapa tahu bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya. Kita berbagi ilmu. Terima kasih ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, jangan lupa like.